وحده لا شريك له. Memasuki bulan Agustus, apalagi menjelang perayaan Hari Proklamasi Bangsa Indonesia, dari dulu hingga hari ini selalu beredar di grup-grup WhatsApp video-video yang menunjukkan kepahlawanan dari sejumlah tokoh Ba'alwi, ya. Untuk itu kami sebagai media memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kesadaran untuk menyampaikan bahwa sejumlah video itu adalah cerita dusta yang disampaikan oleh tokoh-tokoh malah, ya. Nah, karena sudah sering kami ulas, untuk kali ini kami hanya membatasi kepada seputar proklamasi, yakni berkaitan dengan bendera merah putih, kemudian rumah proklamasi, kemudian waktu penentuan hari tanggal proklamasi. Terkait dengan mempahlawankan sejumlah kaum Ba'alwi ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Ba'alwi sendiri atau kalangan habaib, itu juga ada dari kalangan kita. Saya akan mengulas dari sisi tiga ini secara singkat, namun mudah-mudahan bermanfaat. Untuk memperjelas, kami akan memperdengarkan penyampaian dari seorang tokoh muda yang non Ba'alwi, ya. Ini videonya sudah lama dan sebagian juga ada yang baru. Kita simak dulu. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Dia yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kecuali ini, Ustadz Adi Hidayat yang sangat terkenal ini juga menyampaikan cerita dusta terkait dengan sejarah rumah proklamasi. Kita simak. Tepat tanggal 17 Agustus, di hari Jumat itu, tahun 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur, jangan lupakan, nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja, berarti maaf ya, proklamasi berlangsung di jalan. Ini ada nomornya, nomor itu menunjukkan kedudukan tempat. Ini jalan. Jalan apa namanya, Pak? Kistu Kencana, ya. Kistu Kencana Timur, nomor 27, Masya Allah. Nomor 27 tempat ini. Kalau cuma Kistu Kencana saja di jalan. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya. Kecuali dari kalangan non Ba'alwi, yang Ba'alwi juga sangat banyak, ya, sangat banyak yang menyampaikan hal yang sama. Ini biar berimbang aja bahwa di antara yang non Ba'alwi juga sama. Bahkan hal yang senada terkait dengan penyampaian sejarah dusta atas proklamasi ini malah disampaikan tokoh-tokoh non Ba'alwi lainnya seperti Pak Hidayat Nur Wahid, ada tokoh lain juga dari PKS, ada juga dari Wasekjen PBNU yang lalu. Jadi banyak dari antara kita yang menyampaikan hal senada. Kecuali ini juga bendera merah putih. Pak Hidayat Nur Wahid itu bendera merah putih. Dan dari kalangan Ba'alwi itu ada Bahar bin Smith juga menyampaikan begitu. Juga ada siapa tuh yang muda. Dan banyak lah. Pokoknya kalau dari kalangan Ba'alwi itu banyak yang menyampaikan hal itu. Yang pada intinya, secara singkat, secara ringkas kami akan sampaikan kembali bahwa apa yang disampaikan tadi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Penentuan 17 Agustus itu jelas ada di buku ini, ya. Pak Ahmad Subarjo, ini penulisnya Ahmad Subarjo. Pak Ahmad Subarjo inilah tokoh yang menceritakan secara rinci bukan hanya pada jelang-jelang proklamasi, tapi sejak Bung Karno dibawa ke Dalat, terus balik lagi ke sini, terus akhirnya diculik kaum muda, terus beliau juga yang membebaskan ke Kerawang. Jadi dari runtunan peristiwa, hari per hari, jam per jam, tidak ada celah satu detik pun untuk
mampir ke Kuitang. Jadi ini sudah pernah kami ulas. Intinya bahwa cerita itu bohong. Kalau dikatakan Bung Karno sampai ke rumah Kuitang, lalu balik, kan ada juga kan pagi-pagi seudah sahur Bung Karno naik sepeda reli pergi ke rumah Habib Ali Kuitang. Itu bohong. Kemudian juga di sini dijelaskan, silakan nanti Anda baca sendiri. Dan Bu Fatma sebagai istrinya juga menjelaskan betapa pagi subuh itu sepulang dari rumah Maida, Bung Karno sholat subuh di rumahnya, lalu beliau istirahat, kemudian beliau juga diketahui sakit yang nanti setelah agak siang diobati oleh Dr. Raden Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Ya. Kemudian berkaitan dengan rumah proklamasi, juga cerita dusta. Karena inilah tokoh yang mencari rumah itu, ya, Pak Khairul Basri. Beliau yang mencari rumah itu. Beliau sempat bersetegang dengan pemilik rumah itu, dengan istri pemilik rumah itu, karena suaminya sudah menjadi interneran, ya, dan rumah itu mau dikosongkan oleh Jepang untuk rumah Bung Karno. Si Nyonya Belanda ini ngamuk, walaupun tidak serta-merta mengambil begitu saja. Jadi digantilah gitu. Jadi jelas yang menemukan rumah ini untuk ditempati Bung Karno adalah Khairul Basri dan bukan rumah Faraj Martak. Tidak ada penjelasan seperti itu di sini. Kemudian dokter pribadi Bung Karno, yakni Dr. Raden Soeharto, juga menjelaskan bahwa rumah Pegangsaan itu sebelumnya ditempati seorang guru besar yang merupakan dosen dari Dr. Raden Soeharto. Dan beliau ketika mengambil beasiswa ya ke rumah itu, jelas sudah semuanya kami sampaikan dalam beberapa edisi yang lalu, ya, mungkin setahun apa 2 tahun yang lalu. Intinya dari 2 cerita itu tadi semua tidak sesuai dengan data. Terkait dengan bendera merah putih, tidak perlu panjang lebar saya, karena apa? Situs berita Al Khairat, sebagaimana beberapa bulan lalu 2 kali kami sampaikan, pernyataan dari Dr. Gani Jemat yang nampaknya mewakili dari keluarga Al Khairat, bahwa keluarga tidak pernah mengklaim bendera merah putih itu atas usulan guru tua. Jadi situs berita Al Khairat sendiri sudah menjelaskan seperti itu. Bahkan Pak Dr. Gani Jemat menantang siapa yang menyampaikan hal itu, tolong sampaikan buktinya. Jadi clear ya, bendera merah putih dari pernyataan situs media Al Khairat sendiri menjelaskan bahwa itu bukan usulan dari guru tua. Kalau sudah begitu, kenapa masih ada informasi-informasi yang menyeret-nyeret nama guru tua kepada pengusulan bendera merah putih? Ada apa di balik ini semua? Ya. Kemudian kalau tadi rumah proklamasi, bendera merah putih, dan penentuan jam atau hari proklamasi. Cukup 3 itu saja karena sangat vital, dan semua yang disampaikan dalam informasi-informasi yang mengaitkan dengan tokoh-tokoh Ba'alwi, sekali lagi saya tegaskan, itu adalah cerita dusta. Kalau memang tidak dusta, buktikan data-data primer. Ini adalah data primer. Pak Ahmad Subarjo pelaku sejarah. Beliau pelaku sejarah yang menemukan rumah itu. Bu Fatma apalagi istri dari Bung Karno. Dan ini adalah buku yang menerangkan tentang seputar proklamasi dan hal-hal lainnya. Intinya sama. Mungkin di antara Anda akan mengatakan, dan itu sering disampaikan di kolom komentar, kenapa tidak dibawa ke ranah hukum? Yang pertama, kami hanya sekedar media. Kedua, apakah itu masuk dalam delik aduan atau delik umum? Dan yang ketiga, tentunya pemerintah jangan tutup mata atas hal ini. Kalau kami sebagai rakyat jelantah, sebagai media, hanya menyuarakan sebagai kontrol sosial kepada masyarakat bahwa cerita-cerita itu adalah dusta, maka harus dikatakan seperti itu. Dan semestinya harapan kami kayak Ustadz Adi Hidayat, kemudian Hidayat Nur Wahid, tokoh-tokoh yang lain termasuk Bahar Semit dan yang lainnya lah dari kalangan Ba'alwi yang menyampaikan cerita-cerita dusta berkaitan dengan seputar proklamasi itu, buat dong klarifikasi, buat dong permintaan maaf. Kalau
panjenengan semua memiliki nasionalisme yang tertancap dalam hati panjenengan. Kalau panjenengan semua memang mensyukuri kemerdekaan ini, jadi semestinya mereka lah yang menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf agar sejarah seputar proklamasi ini tidak tercemari. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Nah, kok sekarang momentum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah momentum besar. Momentum ini tidak bisa diobok-obok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya pribadi dan kepentingan kelompoknya. Apakah benar ada satu tokoh keturunan Arab Hadrami yang berdiri di samping Bung Karno saat membacakan teks proklamasi? Dalam video ini akan disebutkan tuntas satu persatu siapa saja yang hadir dan berdiri di teras rumah Bung Karno saat proklamasi. Dan akan ada banyak sejarah yang pasti baru Anda dengar. Untuk itu, ayo kita mulai. Dalam buku biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat halaman 266 menyebutkan pagi pukul 9 sekitar 500 orang atau lebih berkumpul di depan rumahku. Mereka datang berbondong-bondong membawa bambu runcing, batu, sekop, tongkat, parang atau golok, dan apa saja yang dapat mereka bawa. Pesan sudah tersebar bahwa Bung Karno akan menyatakan kemerdekaan. Kita harus melindungi Bung Karno. Petani, pedagang kelompongan, nelayan, pegawai negeri, anak-anak muda, dan orang tua, semua orang mengalir ke Pegangsaan Timur 56. Pada saat Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945, beberapa tokoh penting memang hadir. Berikut adalah beberapa tokoh tersebut dan masing-masing peran pentingnya yang dilakukan untuk Indonesia. Yang pertama ada tentu saja Dr. Andes Muhammad Hatta yang berdiri tepat di samping Bung Karno, mendampingi Soekarno dan merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Karena tanpa kehadiran Muhammad Hatta, Soekarno belum mau membacakan teks proklamasi. Sampai akhirnya Muhammad Hatta datang masuk ke kamar Soekarno bersama Fatmawati pada saat Soekarno sedang sakit pagi itu. Maka betapa pentingnya kehadiran Muhammad Hatta jadi berdiri paling dekat dengan Soekarno. Kedua ada Sayuti Melik. Beliau sang pengetik naskah proklamasi setelah disusun oleh Soekarno dan Hatta yang sebelumnya ditulis secara tulis tangan. Saat dibacakan, beliau tidak berdiri di dekat Soekarno. Sayuti Melik lebih cenderung berdiri di belakang yang posisinya tidak terlalu menonjol, yaitu di sekitar teras rumah Soekarno. Padahal jasanya tidak kalah penting. Nomor 3 ada Raden Suwiryo. Ia adalah seorang politisi dan tokoh kemerdekaan Indonesia yang menjabat sebagai wali kota Jakarta pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Suwiryo adalah salah satu tokoh penting yang mendampingi Soekarno dan Hatta dalam berbagai kegiatan selama masa revolusi. Dia berdiri di kerumunan bagian belakang. Keempat ada Latif Hendraningrat, yaitu perwira peta atau pembela tanah air. Berdiri sebelah kanan Soekarno dengan mengenakan seragam militer. Latif mendampingi Soekarno-Hatta menuju seram di depan. Latif mendampingi Soekarno dan Hatta karena ia bertanggung jawab atas keamanan serta keberlangsungan kelancaran upacara. Abdul Latif Hendraningrat salah satu pemimpin pemuda yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali setelah proklamasi dibacakan.
Kelima ada Soekarni Kartodiwiryo, tokoh pemuda yang mengusulkan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, atau tokoh pemuda yang merupakan salah satu inisiator proklamasi. Dia berdiri dekat dengan Soekarno dan Hatta tentu saja. Soekarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama sekelompok pemuda lain dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Keenam ada BM Diah atau Burhanuddin Muhammad Diah, yaitu wartawan yang menyebarluaskan berita proklamasi. Ia hadir di sekitar teras. Beliau adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, dan pengusaha. BM Diah pula yang mengamankan